di terowongan pernah kejadian. Begitu masuk terowongan, nanjak ke atas, nah itu ada iring-iringan macam model kayak di keraton, kayak kerajaan. Itu iringan dari tengah ke pinggir ke arah apa itu namanya kok, seberangnya. Nggak lamanya dalam 1 minggu kalau nggak salah. Itu kejadian orang hamil naik motor lewat jembatan atas, begitu turun ke bawah ada razia balik arah. Begitu balik arah, depan mobil mental jatuh ke bawah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Hari. Malam ini gue lagi ada di Bintara, Bilangan, Bekasi, di rumah Kong Endang. Kong Endang ini masih saudara dari bokap, dan beliau punya cerita misteri jadi supir Mikrolet 31. Sebelum kita lanjutin, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, Kong. Gimana Kong kabarnya Kong? Baik. Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa nih Kong? Ya sekarang sibuk ya dagang bir kotok. Bir peletok. Nih kan dengar-dengar Kong punya pengalaman mistis saat Bawa Mikrolet 31. bawa Mikrolet 31. Ah. Itu tahun berapa aja Kong? Sama pengalamannya apa aja Kong? Waktu Mikrolet 31 2013 itu saya masuk di poolnya Pak Agus. Poolnya Pak Agus. Nah, di Kampung Melayu. Nah, anaknya Pak Jalal, seberang terminal Kampung Melayu. Nah, saya di situ karena saya baru, mobil kan nggak bisa bawa pulang. Nah, saya tidur di pool. Tengah malam saya mau buang air kecil ke kamar mandi. Kamar mandi kan jauh tuh, namanya rumah zaman Belanda. Itu ada sosok wanita duduk di tangga. Nah, mikir istrinya siapa ya? Udah saya masuk kamar kecil, habis buang kecil saya lewat lagi udah nggak ada. Saya tanya sama sapam, Pak itu yang duduk itu istrinya siapa? Di sini nggak ada perempuan. Banyak. Di pool itu? Pool nggak ada perempuan. Berarti itu siapa? Ya di sini jangan aneh. Nah, ini emang tempatnya. Berarti udah terbiasa kali ya? Sampai ke naik metro mini, lagi kamar mandi, melihat orang tanpa tertawa. Saya tidur di kantor, tapi nggak di ruangan kantor, di ruangan biasa tamu. Nah, saya tidur itu diganggu mulu sama kuntilanak. Yes. Nah, ganggu kuntilanak. Nah, besoknya saya tidur lagi situ. Saya nggak mau di ruang tamu. Mau di Mikrolet, tidur dalam Mikrolet. Tidur dalam Mikrolet itu saya diganggu lagi. Diketawain ini gimana saya mau keluar di depan pintu Mikrolet. Iya, Itu saya agak down juga di situ. Karena baru ngalamin di teror begitu sama kuntilanak. Saya bilang sama yang punya mobil, kalau bisa mobil bawa pulang dia. Saya nggak kuat di sini. Nah itu kalau yang diganggu di ruangan itu gangguannya kayak apa tuh Kong? Kuntilanak biasa menampakkan, deketin doang. Ada suara nggak Kong? Suara ada. Nah, itu yang sapam itu tidurnya pulas juga ya, nggak. Udah. Maka saya ambil mobil bawa pulang aja. Yang nggak mau tidur sini lagi. Boleh sama bos bawa pulang. Pas saya narik, yang sering diganggu saya di Duren Sawit, jembatan Haji Loon. Jembatan Haji Loon. Nah, sebelum nyebrang jembatan BKT, itu ada perempuan bilang, "Pir,
Tapi kita tengok udah berhenti, nggak ada yang turun. Kenapa? Tadi yang stop siapa yang di kiri? Nggak ada, itu cuma laki-laki aja, 2 orang. Nah, emang saya lihat ada perempuan duduk di pojok. Tuh. Lihatnya dari mana tuh? Saya nengok. Oh, nggak lewat dari kaca? Oh enggak, saya nengok langsung. Wah, nengok itu lah. Siapa? Tapi begitu lihat ada, nggak lama hilang lagi, nggak ada. Nah, untuk yang 31 itu trayeknya dari mana ke mana? Kampung Melayu Pondok Kelapa. Lewat Duren Sawit di Pinang Muara. Pada itu saya pindah ke 44 tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, 44 itu saya kalau lagi nari sering menampakkan kuntilanak pakai baju putih sampai ketutup ini kakinya. Itu yang listrik sebelum terowongan. Oh, yang di tengah atau di pinggirannya tuh? Kalau dari Kampung Melayu ada sebelah kiri. Ada sebelah kiri. Pas sebelum terowongan ada. Pinggir di tiang listrik baik senderan. Nah, sering kali nemuin di situ. Udah jam 7, jam 8, saya sering nemuin. Saya klaksonin hilang. Klakson hilang. Setelah itu udah kelamaan. Saya narik lagi di terowongan pernah kejadian. Begitu masuk terowongan, nanjak ke atas, nah itu ada iring-iringan macam model kayak di keraton, kayak kerajaan. Pakai baju ini, pakai payung yang dari yang dari bahan juga itu. Dari bahan, terus seperti kayak kerajaan. Itu iringan dari tengah ke pinggir ke arah apa itu namanya kok? Seberangnya. Nah, sering saya nunggu sampai berapa menit, nggak tahu, saya nggak tahu lamanya berapa menit. Iring-iringan, ada acara apa? Emang terang, lampu terang. Begitu terakhir, yang awal itu cencorang cuma kakinya doang kelihatan 2. Dari bawah sampai jembatan itu panjang kakinya. Nah, di situ baru saya bilang, astagfirullahaladzim. Gelap langsung, yang belakang tantin. Udah kan? Nah, saya jalan sampai pulang ke pool, saya cerita sama anak bahwa saya kok nemuin ini di terowongan. Bapak jalan? Enggak, saya berhenti. Itu bagus Pak, kalau Bapak jalan pasti kejadian, katanya. Udah kan? Dan hari seperti biasa, dengar kabar lagi tuh, nggak lamanya dalam 1 minggu kalau nggak salah. Itu kejadian orang hamil naik motor lewat jembatan atas. Kan nggak boleh. Jembatan yang baru ya? Yang baru itu kan motor nggak boleh. Bener. Nah, dia begitu turun ke bawah ada razia, balik ke arah. Begitu balik ke arah, teman mobil mental jatuh ke bawah, meninggal. Innalillah. Nah itu. Nah itu saya mulai berhenti, dia nggak mau lagi kerja. Dari itu. Ya takut ini juga kena sama kita juga. Soalnya sering kejadian di situ, di terowongan. Itu dengar cerita juga, kata ada taksi di situ masuk ke kuburan. Dengan kuburan kan nggak bisa taksi lewat, ini bisa masuk ke situ. Nah itu pernah ada beritanya itu, ya, benar. Saya pernah dengar itu. Nah, saya berhenti di 44 di rumah saya diam. Itu anak saya yang namanya Jamila di rumah nih ngelihat kolor hijau. Nah itu di depan. Nah, saya bilang sama anak saya, udah tidur dalam. Bapak pengen tahu yang namanya kolor hijau mana? Nantang, hati nantang ya. Iya. Begitu saya tidur depan sendirian, itu benar ada kolor hijau, sepotong gini, lewat dengkul. Badan kurus, kelihatan sampai kelihatan tulang iganya hitam, mata merah kayak api. Innalillah. Itu jalannya kayak mumi, begini, diputerin. Nggak bisa ngucap itu, saking ininya. Besok pagi saya bangun sakit. Itu kalau saya bangun tidur, melek, itu kayak mau muntah, teriak-teriakan, nggak tahan ya. Nah itu sembuhnya saya nggak tahu gimana. Nggak sadar saya. Dan mikrorit lagi pernah bawa mikro 31 yang lain full.
Nah, itu yang supir serep saya yang bewokan namanya Ama, lewat itu takut. Lewat mana tuh? Lewat Empang, kan gelap, namanya di Bambu Duri. Nah, saya bilang, kamu cuma bewoknya doang yang banyak badan gede, tadi takut lewat Empang. Ntar yang gua yang lewat tiap hari. Malam Jumat, saya lewat situ, sengaja nantangin kencing di situ, di Empang, dikencingin. Ternyata kena. Pulang ke rumah, dipencet-pencet ituannya tuh. Lato-lato. Saking sakitnya nggak tahan tuh. Aduh. Nah, udah di rumah kata ibunya. Saya bilang kencing di Empang, makanya kalau kencing jangan sembarangan. Itu dipegang sama istri saya tuh, ditiupin, dibaca Al-Fatihah. Alhamdulillah sembuh. Oh, ceritanya tuh. Katanya Kong pernah di charter sama pengajian Kong. Memang dulu pernah dicater sama pengajian. Itu sama teman ke Gunung Salak, ada sebuah pengajian. Nah, saya dicater itu malamnya, lupa malam apa, itu lagi ada acara apa saya nggak tahu. Nah, sampai sana saya nggak masuk. Saya tidur di, kalau nggak salah waktu asar, saya tidur Pak Bang beringin itu yang 5 orang tipuluk nggak bisa. Nah, Gede banget berarti. nah, bukan gede lagi, emang tinggi benar. Itu saya lagi tiduran, tiba-tiba ada suara macan, macan yang itu lari sampai kabur ke warung, parkir di warung, ngobrol sama punya warung. Habis maghrib tiduran lagi di mobil, posisinya muka arah ke belakang kaca itu mikrolet. Nah, sampai itu ada makhluk macam kayak orang tapi warnanya hijau kayak bunglon. Itu lagi main ayunan di kaca mobil belakang. Terus saya kaget. Tinggi apa kecil? Hah? Tinggi kecil. Kecil. Pokoknya selebar itu aja kaca. Saya kaget. Gua lari keluar. Ditanya emang ini yang apa? Yang warung itu. Kenapa Pak? Enggak, banyak nyamuk gitu. Cuma bilang itu. Kira-kira apa ya? Dicaster lagi. Balik lagi situ. Baru gua boleh masuk ke dalam acara pengajian itu. Acara pengajian, kaki gua nih ada yang narik nih, sebetas tingginya sampai dengkul. Itu orangnya kayak orang kerdil. Nah, gua ditarik-tarik. Ini celana bi lagi gituin. Itu makhluk itu pakai baju angkatan laut. Warna. Yang pakai dasi putih, dasi biru. Nah, hilang. Dia lagi ke kanan itu, orang terbang, kayaknya perempuan di atas ibu-ibu terbang ke panggung itu yang lagi acara. Ya, ada apa nih? Wah, mikirin ya maksudnya apa yang ngeliat gini? Ada Presiden Soekarno. Kan acaranya baru mulai tuh. Di guru besarnya, acara di atas panggung, baru Presiden Soekarno di sampingnya megang tongkat kebesarannya. Lagi ngawal atau posisinya di belakang? Posisinya di samping itu, di samping guru besar. Guru besar itu. Nah, di belakangnya lagi ada perempuan kondeknya gede, pakai baju kebaya warna hijau sama kain. Tuh berdua tuh yang sama gua lihat nih. Akhirnya dibilang ini teman gua nih, itu ada Presiden, nggak ngelihat sama sekali. Cuma orang nggak ada ngelihat, cuma gua doang. Udah kan, setelah acara selesai, mau pulang itu di starter mobil nggak mau hidup. Berapa kali di starter nggak hidup. Akhirnya apa, didorong sama murid-muridnya, didorong 2 kali, didorong nggak hidup juga.
nggak hidup ya, kenapa nih? Nah tiba-tiba gua ngeliat di depan ada orang pakai songkok hitam. Itu ada yang jalan di itu, siapa depan tuh pakai songkok hitam? Itu mah Mang, itu ini, itu kuburan, nggak ada jalan di situ, kuburan. Itu ngeliat tadi. Udah gitu coba dorong lagi, nggak gitu juga, baru di starter sama di tepak 3 kali mobilnya, starter hidup mau. Itu bisa begitu tuh ya? Kalau daerah Gunung Salak itu katanya dengan angker daerah situ. Memang pernah di lapangan diganggu juga. Di lapangan mana tuh Kong? Itu yang parkiran yang kan tanjakan ya. Kalau begitu turun, ini tempat pengajiannya. Iya. Itu lapangan itu. Oh, di depan tempat pengajian. Iya. Lapangan itu ya? Pernah diganggu juga di situ. Makanya Kong sampai sekarang udah nggak mau bercharter lagi sama. Takut Kong? Bukan takut, nanti lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Nah Kong, kolor hijau itu kan emang satu legenda ya di banyak kalangan gitu kan, pada percaya Kong. Cuman kan ada juga berita yang pernah tersiar di televisi kan, kolor hijau manusia tuh Kong, manusia biasa tuh. Nah kalau engkong lihatnya emang posisinya bentukannya seperti itu gitu atau gimana? Kalau dibilang manusia nggak masuk di akal, karena dia ada di dalam sini ya. Dalam rumah kita tidur. Kalau dibilang manusia, badannya Mbak kurusnya minta ampun. Ini tulang iga hampir mau kelihatan, hitam, semua kulit hitam, alis putih, cuma mata nih yang merah kayak api. Oh berarti itu baru bener kolor hijau. Kalau yang di berita-berita mah kolor hijau bohong kali ya. Jalan begini deh, kayak mumi, lompat-lompat, pluk gitu. Oh bukan kayak biasa gitu Kong? Lompat. Orang dikelilingin tuh sama ini, sama kolor hijau, sampai sakit itu tuh. Maka dibilang kolor hijau yang lain nggak percaya. Ini yang nyata, Kong lihat kayak begini kolor hijau. Ya gitu ya. Nah Kong, pengalaman apa lagi Kong selama masih nyupir itu Kong, selain yang tadi? Pulang narik, kalau nggak salah jam 1:30 malam Selasa, masih ingat malam jam Selasa. Naik motor dari Gang Sabana ke dalam, pas pemancingan sini dalam, itu di atas motor, di atas lampu motor, itu jalan begini nih. Tingginya kayak pohon pisang, debu hitam kayak lutung. Nah itu ya. Begitu lewat, astagfirullahaladzim. Terus nyebrang cepat sampai rumah sih, engkau udah kaki lemas. Jadi sama ibu bawa nemuin genderuwo. Sama besok malamnya engkau pulang narik lagi, tukang ojeknya rewel. Udah turun sini ya, turun di Gang Duku, ngobrol sama teman. Begitu ngelajam, tahu udah jam 1:30. Waduh, ntar ketemu genderuwo lagi, pulang gimana nih? Nah, sampai gang masjid, mikir lewat kiri aja deh. Tapi kiri pohon pisang memang banyak kuntilanaknya. Gimana ya, kuntilanak apa genderuwo? Ya udah bingung. Pakai lewat kiri, kira-kira berapa meter tuh ada suara belakang, glundung. Begitu nengok, itu peti sabun warna hitam, 2 biji ngikutin kau, glundung api bunyi gitu. Astagfirullahaladzim, hilang lagi. Nah besok paginya saya samperin ke itu tuh, ke yang kejadian itu, nanya mau nggak tahu sih, yang ngontrak ada orang ngerti. Saya nemuin itu malam peti. Kenapa bukan ditubruk Pak? Gimana mau tubruk, saya udah down duluan gitu. Udah takut duluan. Ya. Bukan gitu, soalnya di sini yang gudang ini katanya ada pala doang yang kubur, kata dia. Walau kita nggak tahu deh. Kepala doang itu zaman kapan itu? Itu di zaman dulu kali. Nah Kong, sekarang kan
katanya lagi dagang usaha bir peletok ya. Iya. Nah, bir peletok tuh apaan sih Kong sebenarnya? Kalau bir peletok, nah, itu minuman khas Betawi. Itu dari zaman Belanda. Nah, itu rempah-rempahnya macam jahe merah, jemprit, serai, kayu manis, kapulaga, ada lada hitam, yang banyak rempahnya sampai 14 macam. Berarti sehat tuh minuman ya? Nah, itu minum kesehatan bagus. Daripada minum bir. Iya. Minum bir peletok, bener. Nah, Kong selama ini dagangnya tuh dari mana ke mana, Kong? Pertama dagang yang dekat-dekat dulu, ke Muara, terus ke Pik Penggiringan, ke Tebet, Stasiun Tebet, Kebon Baru, dari Kebon Baru ke Bukiduri, Asapia. Nah, udah itu lari ke Persahabatan, Rawasari, Kampung Ambon, Penjara Salemba, terus sampai Keramat Kuitang. Itu nggak deket. Pakai sepeda itu. Itu jauh banget. Ya. Seumur engkong pakai sepeda keliling sampai sejauh itu, Kong masih kuat aja. Alhamdulillah, Allah masih kasih sehat. Karena bir peletok ya, Kang. Karena bir peletok. Sehat. Bir peletok mantap. Bir peletok jahe merah. Bir peletok jahe merah. Bir peletok jahe merah. Dari Cikini pas maghrib di Masjid Al Makmur sholat dulu, jadi lewat belakang lagi, nggak lewat depan lagi. Udah ketemu pinggir kali itu, tembus ke Keramat Kuitang. Nah, dagang situ. Kalau nggak di situ, di Harapan Jaya. Harapan Jaya, Titian Liga. Pernah ngalamin ban kempes. Nah, tukang tambal ban motor kan nggak mau, takut pecah. Nah, tukang tambal sepeda udah nggak ada malam. Itu dari sana jam 11 Duren Sawit, Hotel Rensa. Nonton sampai rumah. Jalan kaki. Mana tengah malam. Itu sudah dukanya kalau lagi kempes ban aja. Terus Kong, kalau buat jam, kalau pulang tuh sampai rumah jam berapa, Kong? Kalau dari rumah sampai rumah paling cepat jam 12 malam. Kalau paling lambat jam setengah 2. Nah, kemarin setengah 2 karena hujan gerimis. Nah, sekarang mulai dagang di Pisangan Baru, Pisangan Lama, Pasar Jangkrik. Buat temen-temen Balai Misteri yang kepengen nyobain bir peletoknya Kong Endang, datang aja tuh ke tempat yang udah disebutin tuh, bir peletoknya top. Udah pernah masuk TV? Udah pernah masuk TV kan? Di Net TV sama SCTV. Wis. Kalau Net TV langsung ke gedung. Terus kalau yang di SCTV, datang ke rumah. Itu 7 mobil. Kalau yang di Net TV kan bintang film Tora Sudiro. Iya. Kalau yang di Net TV, di SCTV, Andika apa nama itu? Iya. Gua namanya Andika deh. Ram yang datang tuh. Nah, ada pengalaman gak tuh Kong kalau selama dagang bir peletok? Pengalaman mistisnya. Mistisnya, itu dia. Pernah pulang dagang, kalau nggak salah jam setengah 12. Dari lampu merah Buaran, emang udah nggak enak perasaannya tuh. Begitu nanjak lampu merah, belok kanan, jalan Delima. Itu mulai berat sepeda. Itu lanjut, berat amat, kenapa? Lihat ke ban, dipencet, nggak ada yang kempes. Apa emang lagi kurang fit badannya? Berangkat lagi, tambah berat benar. Mereka lagi, nggak apa-apa. 3 kali kalau nggak salah saya mereka. Begitu jalan lagi, naik, udah pusing deh. Ini belakang ada ngepak 2 kali. Nengok, itu nongkrong di termos ini, termos bir peletok, nongkrong, lompat hitam, botak kalanya.
Nah itu engkong baru ngenjot enak enteng. Nah itu kemungkinan dia bonceng gitu capek, berat bener. Dia enak banget ya. Padahal bisa terbang tuh Kong. Iya. Dia pengen numpang. Dia mau minta bir petok susah ngambil. Iya. Segitu. Kalau dibilang beli bayar gitu tuh, kita bukain ini kagak, cuma numpang aja. Berat itu bawanya. Nah, itu nyusahin. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ketemu lagi. Jangan Kong. Udah serem, terlalu serem tuh. Udah kita capek sampai rumah tuh pas belok gang rumah ada cewek nyebrang, rambut bondol, pakai daster hijau, bang. Nyebrang dari pintu yang satu seberang rumah ke pintu yang satu. Begitu kita gitu kan, mana orangnya? Pintu pada tutup. Nah itu 2 kali sampai nemuin gituan. Nah ada lagi nggak nih terakhir nih buat penutupan nih Kong? Iya. Cerita apa nih terakhir nih? Kong itu Metro Mini yang masih kenek. Nah, tahun 80 ya sebelum jadi supir. Nah, Kong tidur jagain mobilnya parkir depan kuburan Cina, kober Cina di Pulau Gebang. Tidur di Metro Mini mana sendirian, gelap, bawah pohon. Kita nggak tidur, kita nggak bisa ngenekin ya kan? Udah tidur. Tengah malam ada ngobrak-ngobrak pintu, nyanyi, nenek-nenek nyanyi. Habis nyanyi ngaji, ketawa ngaji. Gue lihat beriak rambutnya putih semua. Ya Allah, udah ketakutan. Terus pintu ngobrak-ngobrak. Kuntilanak tapi kagak masuk ya. Kalau kuntilanak masih masuk kan ya, bisa itu kagak masuk. Ya Allah, apaan ya? Nyanyi terus, udah ketakutan Kongnya. Datang suara ansip 2 orang. Nek, jangan diganggu nek, orang di tidur. Kurang ajar. Orang itu waktu di Metro Mini. Nah, gitu. Kong, Pomila kan pernah kena guna-guna tuh Kong. Kong kira-kira masih hafal gak tuh sama ceritanya? Ya ceritanya mah hafal sedikit. Hafal Kong ya. Nah, disimpan dulu nih Kong ceritanya biar buat video berikutnya. Oh iya, boleh. Ya Kong. Mungkin gitu aja Kong. Terima kasih atas kerelaannya udah mau ceritain pengalaman Kongnya kan. Sebelum kita tutup acaranya, promosiin dulu bir peletoknya. Bir peletok Kong Endang. Siapa yang mau pesan datang ke Bintara, Gang Sabana atau Gang Seng depan Masjid Nurul Awal, atau melalui telepon di bawah ini. Oke deh, siap. Dan saatnya Balai Misteri undur pamit. Gua Hari dan Kong Endang. mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.